Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemarin pembahasan kita masih di cabang permasalahan masuknya waktu sholat, ya, yaitu tentang golongan orang-orang yang luput padanya sholat. Maka siapa yang fatatuhus sholat, luput baginya sholat, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wajib alaihi qada'uha, wajib dia untuk mengqada'nya. Iya, wajib baginya untuk mengqada'nya. Dan mengqada'nya di sini kata beliau fauran, wajib disegerakan. Mengqada'nya di sini wajib apa? Fauran, wajib disegerakan. Wajib disegerakan di sini artinya fauriyah, wajib disegerakan ba'da zawalil uzur, setelah hilangnya apa? Uzur. Setelah hilangnya apa? Uzur. Kapan hilang uzurnya? Dia bangun dari tidurnya, atau dia sudah ingat, maka dia wajib untuk menyegerakan salat itu dan tidak boleh dia akhirkan dari waktunya. Iya. Dari sini para ulama, kita dengarkan dari pembagian mereka, dan itu dibahas dalam ilmu usul fikih, bahwa yang namanya al-wajib itu, kewajiban itu ada yang bentuknya fauriyah dan ada yang bentuknya apa? Tarakhi. Dalam ilmu usul fikih disebutkan wajib terbagi dua. Iya. Ada wajib fauriyah yang wajib disegerakan dan tidak boleh diakhirkan, dan ada wajib tarakhi, akhir, boleh diundurkan. Contoh wajib fauriyah seperti mengqadha salat ini, jelas wajibnya harus disegerakan. Seperti haji bagi orang yang sudah mampu. Siapa yang sudah mampu berhaji? Nabi SAW berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, berhajilah kalian. Disegerakan, diperintahkan, berhajilah kalian. Segerakan haji kalian, karena boleh jadi seorang yang tadinya dia ingin berhaji, kemudian dia sakit, atau hartanya dia mau gunakan untuk yang lainnya, maka dia dianjurkan bersegera. Atau boleh jadi dia akan meninggal tiba-tiba, contoh wajib tarakhi, wajib yang boleh diakhirkan seperti mandi janabah, ya, kecuali sudah tiba waktu sholat. Kalau waktu sholatnya masih jauh,
maka boleh diakhirkan mandinya. Iya. Dan di atas perkara inilah berputar yang namanya kewajiban. Ada yang wajib disegerakan dan ada yang tidak. Dan ini akan berulang nanti di pembahasan-pembahasan kita bersama di pembahasan kitab fikih ini. Ketika setiap dibahas pembahasan wajib, maka ada yang namanya wajib fauriyah, tidak boleh diundurkan. Iya, dan wajib asalnya mana yang asal? Kita katakan yang wajib itu asalnya, perintah wajib itu asalnya wajib fauriyah, wajib disegerakan. Wajib disegerakan. Ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Naam, dan berdasarkan akal bahwa wajib itu asalnya harus disegerakan, tidak boleh diundur. Makanya kalau ada orang tua yang memerintahkan anaknya, dia katakan, tolong pergi ambil ini dan ini. Apa yang difahami oleh ucapan ini? Segera. Kalau anaknya berkata, nanti saya baring-baring dulu, bisa? Tidak bisa, karena asal perintah itu adalah wajib disegerakan, bukan diundurkan. Dan ayat Al-Quran dan hadis mendukung tentang hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Itu di antara hadisnya, tidak boleh diselisihi. Idza amartukum minhum fa'tu minhum mastata'tum. Diperintahkan untuk disegerakan. Iya. Kata beliau murattaban atau murattiban, mengqadha salat itu harus dengan tertib. Maksudnya wajib seorang mengqadha salat wajib tertib. Itu asal. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, beliau buatkan bab khusus tentang wajibnya mentertib salat. Bagi orang yang luput mengerjakan salat, apakah karena tidur atau lupa atau karena pingsan, karena minum obat, atau karena dia mabuk meninggalkan beberapa waktu salat, atau karena dia dioperasi, dia meninggalkan beberapa salat, kemudian dia sadar, lalu dia mengerjakan salat tersebut, beberapa salat yang dia tinggalkan, maka wajib dia mentertibnya. Zuhur dulu, baru asar, baru maghrib, baru isya, baru subuh. Maksudnya tertib, wajib tertib. Tidak boleh tidak tertib. Kalau dia tidak tertib, maka dia melanggar kewajiban. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya tertib adalah hadis Jabir bin Abdullah, kisah perang Khandaq. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata bahwa Umar bin Khattab pernah datang menjumpai Nabi SAW di perang Khandaq. Ba'dama gharabatis syamsu, ketika matahari sudah hampir terbenam. Di hari itu Umar yasubbu kuffar Quraisy. Umar mencerca orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy menyebabkan mereka terlambat salat asar sampai matahari hampir terbenam. Maka kata Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, makittu usallil asar hatta kadat asy-syamsu taghrub. Hampir-hampir saja saya belum salat asar ini. Ya, saya belum salat asar, sedangkan matahari sudah hampir terbenam. Maka Nabi SAW juga berkata, wallahi ma sallaituha, demi Allah saya juga belum melakukan salat asar. Disebutkan oleh Quraisy di masa perang Khandaq. Faqumna ila butuhan, maka kami pun, kata Jabir, kami bersama sahabat, ya, berdiri di Buthan. Buthan adalah salah satu tempat yang jaraknya dari Madinah kurang lebih 8 km.
Ya. Kami pun berudu di sana untuk salat, wa tawadda'na laha. Fasallal asar ba'da ma gharabatis syams. Maka Nabi SAW salat asar setelah matahari terbenam. Thumma shalla ba'dahal maghrib. Nanti setelah itu beliau salat maghrib. Jadi setelah matahari terbenam, Nabi dan para sahabat tidak salat maghrib dulu, tapi salat apa? Asar. Walaupun sudah masuk salat maghrib, maka Nabi tetap salat apa? Asar dulu baru maghrib. Taib, ini dalil perlu diarahkan, masih butuh dijabarkan ya. Jangan disalahpahami. Masih butuh dijabarkan. Jadi kita lihat ya, hadis ini Nabi SAW salat, dari salatnya yang luput Nabi mengerjakannya secara tertib, dan ini berdasarkan fi'il Nabi SAW bergabung bersama dengan perintah Nabi SAW. Ini hadis menunjukkan tentang fi'il Nabi, beliau mentertib asar kemudian maghrib, sedangkan ucapan Nabi SAW, perintah beliau dalam hadis riwayat Al-Bukhari, sallu kama ra'aitumuni wasalli, salatlah kalian sebagaimana melihat saya salat. Maka dua dalil ini, perbuatan Nabi dan perintah Nabi salat harus seperti Nabi, ini dijadikan nas oleh para ulama tentang wajibnya apa? Tertib. Tapi ini mesti butuh dirinci, karena kondisi orang yang mentertib salat itu bermacam-macam. Bisa difaham? Iya. Karena itu kata beliau nanti, tertib ini gugur dengan beberapa sebab. Iya, tertib ini gugur dengan beberapa sebab. Taib. Kita bacakan. Kalau Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala, fa in nasiyat tertib, kalau dia lupa tertib atau au jahilahu, atau dia jahil tentang hukum tertib, baik jahil terhadap hukum salat itu sendiri, dia tidak faham wajib tertib, atau jahil dalam makna dia tidak tahu mana salat yang lebih dahulu dia tinggalkan, bingung. Bisa bingung ini ya, nanti akan dicontohkan. Kalau dia 2 hari lupa salat, satunya salat asar, satunya salat duhur, tidak tahu mana yang lebih duluan dia tinggalkan. Ya, nanti saya contohkan. Atau seorang yang mengkhawatirkan luputnya waktu salat yang akan dikerjakan saat ini. Dia khawatir kalau dia kerjakan itu yang tertib, maka luput salat yang hadir sekarang ini, yang akan dia mau kerjakan. Maka 3 sebab ini saqatat tertib bainaha wa bainal hadirah, maka mentertib salat di waktu itu gugur kewajibannya antara salat yang luput tersebut dengan salat yang hadir. Maka di sini beliau menyebutkan 3 sebab sukutut tertib bainas salawat. Ya, jadi ini judulnya al-asbab sukutut tertib bainas salawat. Sebab-sebab gugurnya tertib di antara salat yang luput ya. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan 3 sebab. Sebab yang pertama adalah an-nisyan. Sebab yang pertama adalah lupa, an-nisyan. Itulah yang beliau maksudkan fa innas ya tertib. Kalau orang lupa tertib. Orang yang lupa, maksudnya lupa apa? Perhatikan penjelasannya dulu. Lupa apa? Bainal fawaid hala qadaiha. Dia lupa antara salat-salat yang luput. Iya, dia lupa antara salat-salat yang apa? Yang luput, ketika dia mau mengqadanya dia lupa. Misalnya alaihi zuhur wa asar.
dia punya kewajiban untuk mengqadha zuhur dan asar. Iya. Dia punya kewajiban zuhur dan asar. Lalu dia lupa salat zuhur. Dia lupa salat apa? Zuhur. Hatta faragha min al-asr, sampai selesai salat asar. Atau dia lupa tertib, dia lupa mentertibnya antara salat yang hadir, ini maksud nasiya, lupa, dia lupa antara salat yang hadir dengan salat yang luput. Jadi dia salat asar, nanti dia ingat setelah selesai salat asar. Nah, maka di sini namanya lupa, luput kewajiban tertib. Maka dia gugur ya, bukan luput ya, sukut ya. Maka gugurlah kewajiban apa? Tertib, karena dia lupa. Yang salat yang seperti ini tidak perlu dia ulang lagi asarnya. Misalnya dia sudah salat asar, dia lupa salat zuhur. Maka setelah selesainya salat yang hadir, ya, maka gugurlah kewajiban tertib, karena dia lupa. Bisa dipahami ya? Iya. Ini berdasarkan hadis, dan ini orang yang seperti ini tidak wajib dia mengulang salatnya, tidak wajib dia mengulang asar supaya duhur dulu baru asar, tidak wajib. Karena Nabi bersabda, man nasiya salatan aw nama anha, siapa yang lupa dari salatnya, ini dalilnya, siapa yang lupa dari salat atau dia tertidur, maka kafarahnya, tebusannya, dia salat kapan dia ingat. Kalau dia ingat sudah asar, ya dia salat di situ. Itulah waktunya dia. Difaham ya? Iya, maka salat yang dilupakan ini, ya, berdasarkan hadis ini, seorang salat yang dia lupakan saja, itu yang salat, itu yang dia kerjakan, dan dia tidak perlu mengulang salat yang lain. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah al-jahlu. Al-jahlu ini sebab yang kedua, gugurnya kewajiban tertib antara salat. Al-jahlu di sini dia jahil tentang dia jahil tentang tertib. Dia tidak tahu bahwa mentertib salat itu wajib. Itu makna yang pertama, dia jahil terhadap hukumnya. Atau yang kedua, dia jahil di sini, yakni jahil terhadap salat itu sendiri. Dia tidak tahu mana yang harus dikedepankan antara zuhur atau asar. Misalnya ya, dia ketinggalan sholat 2 hari. Iya, satu yang dia tinggalkan zuhur, hari yang keduanya dia tinggalkan asar. Tapi dia bingung, apakah dia tinggalkan zuhur di hari pertama atau asar. Dan dia bingung di hari kedua, yang dia tinggalkan zuhur atau asar. Ini kan membingungkan. Misalnya dia berkata, di hari pertama kayaknya yang ditinggalkan asar, hari yang kedua zuhur. Berarti mana yang didahulukan, asar atau zuhur? Saya tanya dulu. Hari pertama misalnya kalau dia tinggalkan salat asar, hari kedua yang dia tinggalkan zuhur, mana yang lebih dahulu dia kerjakan nanti? Zuhur atau asar? Saya tanya antum. Asar kan? Itulah tertib, karena itu yang pertama yang dia tinggalkan. Iya. Terus kalau dia misalnya ketinggalan zuhur dulu baru asar, ya zuhur dulu dia tertib baru asar. Jelas? Tapi dia bingung ini, dia bingungnya ini karena dia punya kewajiban asar, kewajiban zuhur dan asar 2 hari. Dia tidak tahu mana yang pertama dari keduanya. Dia tidak tahu mana yang pertama. Bisa dipahami? Dari keduanya. Maka orang seperti ini gugur tertib. Tidak ada masalah yang seperti ini kalau dia jahil terhadap hukumnya atau jahil terhadap salat itu sendiri. Dalilnya adalah firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalam surah Al-Baqarah 186, Allah berfirman, wahai Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami jika kami lupa atau kami keliru. Sebab yang ketiga, dia lupa, dia khawatir kalau dia kerjakan tertib,
maka akan luput salat yang hadir. Jadi perhatikan ya, khafa fautas shalah ditambahkan al-hadirah. Iya. Fauta atau fautu ya. Ini fauta di sini karena ada sebabnya, ada amilnya. Fautus salati al-hadirah. Luput salat yang hadir. Khaufa ya. Khaufu. Saya ulang ya. Khaufu. Ditambah itu. Khaufu khaufu fautis shalah. Kita sesuaikan bahasanya Sa'di saja. Khaufa fauta as-salatil hadirah. Dia khawatir luput salat yang hadir sekarang. Misalnya dia luput salat yang hadir sekarang. Misalnya dia belum salat asar. Iya. Sedangkan dia sadar setelah pas masuk waktu maghrib. Apakah dia lupa atau dia tidur? Dia bangun di waktu itu. Dia sudah ketinggalan waktu asar. Kalau dia salat asar sekarang, maka dia ketinggalan salat berjamaah di masjid salat maghrib. Sedangkan salat berjamaah di masjid berjamaah hukumnya apa? Wajib bagi laki-laki. Kalau dia paksa kerjakan asar karena dia mau tertib, maka dia akan luput kewajibannya. Nah, itu sisi yang pertama. Karena di situ ada kewajiban. Maka di kondisi seperti ini gugur tertib. Dia harus salat apa dulu? Maghrib berjamaah, baru dia salat asar. Sisi yang kedua, dia khawatir luputnya waktu salat, dan ini yang lebih nampak pada maksud Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Ini yang kedua yang lebih nampak. Dia ketinggalan salat asar, dan dia sadar dia belum salat maghrib. Dia bangun ketika waktu hampir menjelang salat isya. Iya toh? Dia ketinggalan salat asar. Dia sadar jam 7, sedangkan masuknya waktu salat isya jam 7 lewat 10. Berarti dia punya waktu berapa menit? 10 menit. Seharusnya kan dia tertib asar dulu baru apa? Maghrib. Kalau dia kerjakan asar, habislah waktu maghrib, masuk waktu isya. Bisa dipaham? Habis waktu isya. Maka di kondisi seperti ini, khafa fauta salatil hadirah, karena dia mengkhawatirkan luputnya salat yang hadir sekarang ini. Khawatir luput. Apa maksudnya fauta? Keluar dari waktunya. Itu makna fauta. Dia khawatir keluar dari waktu salat yang hadir. Itu makna fawat. Khawatir fauta. Kharaja waktu salah, gitu. Dia khawatir keluar waktu salat yang hadir sekarang ini, maka dia harus mengerjakan salat yang hadir. Tidak bisa lagi tertib di sini. Karena kalau dia tertib, maka dia dengan sengaja. Ini sebabnya kenapa dia tidak wajib tertib. Kalau dia paksa ditertib, maka berarti otomatis dia dengan sengaja mengeluarkan waktu sholat dari waktunya dengan sengaja. Sedangkan sholat yang dia tinggalkan tadi, dia mengeluarkan waktunya tanpa sengaja. Bisa dipaham? Bisa dipaham. Kenapa harus tidak tertib? Kalau dia ketinggalan sholat asar, artinya dia keluarkan waktunya asar tanpa sengaja, ada uzurnya. Tapi kalau salat maghrib, masih ada waktu dia salat maghrib, lalu dia sengaja dia tertib asar dulu, berarti namanya dia sengaja mengeluarkan waktu maghrib dari waktunya dengan sengaja. Dan tidak boleh orang mengeluarkan waktu salat sampai keluar waktunya dengan sengaja.
Makanya di sini gugur kewajiban tertib. Ya, maghrib dulu dia kerjakan baru apa? Maghrib dulu dia kerjakan baru apa? Baru asar. Walaupun asar, kalau asar nanti misalnya sudah masuk waktu isya, kalau bisa dia kerjakan salat asar di situ dia kerjakan. Setelah itu baru dia pergi ke masjid. Tapi kalau tidak ada waktu yang luang, waktunya sempit, azannya cepat, salatnya cepat, maka dia mendahulukan kewajiban salat yang hadir berjamaah, karena berjamaah itu wajib. Jadi dilihat kondisi saja. Iya. Maka di sini kata Sa'di rahimahullah, dan ini sama ya. Sama ya, misalnya dia orang ketiduran, dia pada isya tidur, dia belum salat isya, sudah salat maghrib, dia pergi tidur. Akhirnya dia terbangun ketika waktu salat subuh sudah hampir masuk. Ya, bisa hampir habis, bisa hampir masuk. Dua. Sama tadi. Dia bangun, misalnya dia tidur jam 7 sebelum isya. Waktu salat subuh masuk jam 5 misalnya. Dia bangun, ya. Dia terbangun. Ternyata sudah jam 5 masuk waktu salat apa? Subuh. Maka kalau dia salat isya, maka dia akan menelantarkan salat subuh berjamaah di mana? Di masjid. Maka orang yang seperti ini segerakan salat yang apa? Yang hadir. Dia pergi ke masjid, dia salat di sana. Nanti setelah selesai salat subuh baru dia pulang salat apa? Isya di rumahnya. Jangan salat isya di masjid. Nanti orang berkata ini aliran sesat, salat sunnah ba'da subuh 4 rakaat, padahal dia salat isya. Baik. Sisi yang kedua, dia tertidur tadi salat isya, dan dia bangunnya dia ketika waktu subuh sudah hampir keluar. Ya, sama tadi tak dengan maghrib. Misalnya waktu salat subuh keluarnya jam 6, terbit matahari jam berapa? Jam 6. Masuknya waktu subuh jam 5, terbit matahari jam 6. Maka di situ sudah habis waktu salat subuh. Kalau dia ternyata bangun sebelum jam 6, sedangkan dia belum salat isya, kalau dia salat isya di situ, maka dia akan mengeluarkan waktu salat subuh. Maka dia wajib mengedepankan salat apa? Subuh yang hadir daripada luput. Maka dia tidak wajib tertib di situ. Maka gugurlah kewajiban tertib. Jadi dia salat subuh dulu supaya dapatkan ya rakaat sebelum keluarnya waktu. Man adraka raka'atan min shalat faqad adraka shalah. Walaupun satu rakaat didapatkan, maka dia dapatkan subuh itu. Ya. Kemudian nanti insyaallah setelah keluarnya waktu dia salat isya. Alasannya kalau antum ditanya kenapa wajib tidak boleh ditertib di sini, alasannya karena jelas tadi jawabannya, karena kalau dia sengaja mentertibnya berarti dia mengeluarkan waktu salat yang hadir dengan sengaja. Bisa difaham? Iya. Selesai pembahasan syurutus shalah yang kedua. Jadi fara' cabang dari pembahasan syarat-syarat salat yang kedua ini, yaitu masuknya waktu salat, sudah kita selesaikan. Di sini saya mau tambahkan satu faedah sebelum kita masuk syarat salat yang ketiga, menutup aurat. Sebelum saya lanjutkan, saya tambahkan satu faedah. Di sana ada al-a'dzar, udzur-udzur jawaz ta'khiris shalah an waqtiha. Ini melengkapi pembahasan kita kemarin. Ya. Ini tambahan ya. Fara' juga. Far'un. Jadi far'un itu tulisannya pakai ain ya. Kemarin pakai hamzah kayaknya ya. Ya, salah ya. Far'un pakai ain, far'iyah. Saya baru ingat.
Itu pembahasan al-a'dzar. Pembahasan al-a'dzar, uzur-uzur li ta'khiris shalah an waqtiha. Uzur-uzur jawazu ta'khiris shalah an waqtiha. Yaitu boleh udzur-udzur, bolehnya seseorang mengakhirkan waktu salat dari waktunya. Apa udzurnya? Boleh mengakhirkan waktu salat dari waktunya. Yang pertama adalah an-naum wan nisyan. Tidur dan lupa. Ini udzur boleh mengakhirkan waktu salat. Karena dia mengakhirkannya karena ada sebab. Dan ini kemarin kita sebutkan di pembahasan apa? Sebab-sebab orang yang luput salat. Ada kita bahas kemarin toh? Terus yang kedua, udzur yang kedua adalah al-ikrah. Orang yang dipaksa. Al-mukrah. Atau al-ikrah saja ya. Al-ikrah, orang yang dipaksa. Siapa yang dipaksa untuk meninggalkan salat dan ditahan dia dari mengerjakan salat, diikat atau bagaimana? Ya. Maka dia ma'dzur, diberi udzur. Dia diberi udzur, maka nanti dia mengqadha salatnya setelah hilang apa? Udzurnya. Paham ya? Adapun jika memungkinkan dia salat berisyarat, maka dia salat berisyarat. Kalau dia dipaksa misalnya, diikat atau di apa? Kalau dia bisa salat berisyarat, dia salat berisyarat dengan kepalanya. Sekarang dia baca Al-Fatihah, sekarang dia rukuk, sekarang dia sujud. Kalau bisa berisyarat, maka dia berisyarat. Iya. Yang ke sebenarnya di sini 1 dan 2 ya. An-naum wan nisyan kita gabungkan 1 dan apa? 2. Naum tidur 1, nisyan 2, yang ketiga ikrah ya. Yang pertama tidur. Itu udzur bolehnya mengakhirkan salat. Yang kedua lupa. Yang ketiga dipaksa. Yang keempat al-jam'u baina shalatain. Al-jam'u baina shalatain. Al-jam'u baina as-shalatain. Menjama' antara 2 salat liman yajuzu lahul jama'. Bagi orang yang boleh menjama'. Nah, ini juga uzur boleh mengakhirkan untuk salat. Yaitu al-jam'u baina shalatain liman yajuzu lahul jama'. Menjama' antara 2 salat bagi orang yang boleh bagi dia menjama'. Seperti orang yang sakit, sudah kemarin dah? Orang yang safar. Boleh dia mengakhirkan salat, duhur diakhirkan sampai asar, maghrib diakhirkan sampai isya. Karena memang dia boleh menjamaknya. Sudah kita bahas kemarin itu. Udzur boleh mengakhirkan waktu salat. Kemudian yang kelima syiddatul khauf. Yang boleh mengakhirkan waktu salat adalah syiddatul khauf. Ketika khawatirnya sangat berat, dia sangat khawatir dan dia sangat takut, dan tidak memungkinkan bagi dia salat sebagaimana mestinya, tidak dengan hatinya, ya,
dia khawatir dan sangat takut. Dia la yatamakkan, dia tidak punya kesanggupan dari mengerjakan salat itu sebagaimana mestinya. Maka orang seperti ini tidak ada masalah bagi dia apabila luput baginya waktu salat. Menurut salah satu pendapat di kalangan para ulama. Alasannya karena apa? Kalau dia salat di waktu takut sekali, maka dia tidak akan mengerti apa yang dia baca dan tidak akan mengerti apa yang dia kerjakan. Jadi dia salat itu kepalanya hilang, perasaannya itu lenyap, karena dia sangat takut, khawatir ya di kondisi itu tadi. Nah, di kondisi yang seperti ini, sebagian para ulama memberikan uzur. Iya. Maka ketika luput salat seperti ini, ada uzur bagi dia. Dia mengakhirkan salat sampai waktunya. Iya. Dan sebagian para ulama berdalil dengan hadis perbuatan Nabi mengakhirkan salat asar di waktu perang Khandak tadi sampai matahari terbit. Karena ini sangat disebutkan sekali. Ini uzur-uzur ya, boleh mengakhirkan waktu salat. Iya. Adapun orang yang mabuk, itu tidak dibahas di sini. Uzur bagi orang mabuk. Nah, kalau uzur kemarin itu dia mabuk, dia pilih sendiri dia itu perbuatannya. Walaupun kita katakan dia wajib mengqadanya ketika dia sudah sadar. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya di pembahasan kitab ini. Wa min syurutiha satrul aurah. Kata As-Sa'di rahimahullahu taala, dan di antara syarat ya, di antara syarat dari syarat-syarat salat, dan ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga adalah satrul aurah, menutup aurat. Iya. Menutup aurat. Iya. Para ulama menambahkan tentang pembahasan menutup aurat di sini ma'al qudrah. Satrul aurah ma'al qudrah. Menutup aurat jika dia memiliki kesanggupan untuk menutup auratnya. Menutup aurat ini adalah syarat syahnya salat berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama tentang wajibnya menutup apa? Aurat. Dia merupakan syarat sahnya salat. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Di antara dalil yang menunjukkan tentang wajibnya menutup aurat dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya, dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, ambillah zinatakum, zinah kalian. Jumhur ulama ahli tafsir menafsirkan zina adalah asyab, pakaian kalian. Asyab alladhi yasturul aurah,
ambillah pakaian kalian yang menutupi aurat kalian. Itu tafsir dari zinatakum, zina kalian. Kemudian inda kulli masjidin, setiap kali kalian beribadah di masjid. Masjid di sini ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir adalah as-shalah. Iya. Jadi perhatikan ini ayat, takbir para ulama mengungkapkan kalimat ayat ini, wahai anak cucu Adam, ambillah zinatakum, perhiasan kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan pakaian tapi dengan lafaz zina. Kenapa? Kata para ulama, karena orang diperintahkan kalau sholat dipakai pakaian yang paling bagusnya. Kata Allah, ambillah perhiasan kalian. Maksudnya apa? Ambil pakaian yang menutupi aurat kalian, tapi bukan pakaian yang antum pakai di kebun. Ya, antum pakai di sawah, antum pakai di bengkel. Bukan itu yang dipakai pergi sholat. Pakai pakaian kalian yang paling terbaiknya. Kenapa? Karena kalian mau berjumpa dengan Allah, bermunajat, beribadah, membesarkan dan mengagungkan Allah. Karena itu orang yang salat, sebagaimana yang sudah saya sebutkan kemarin, sebenarnya kata para ulama, orang yang salat itu seperti dia sedang membuat hadiah. Iya. Kepada siapa yang dia cintai sekali, dan sangat dia cintai, yang dia diagungkan. Sama seperti seorang yang ingin memberikan hadiah kepada seorang raja, ya toh? Ada yang datang membawa hadiah yang tidak baik. Yang penting ada isinya, pembungkusnya terserah. Ada yang membawa hadiah biasa-biasa saja, dan ada yang membawa hadiah kepada orang yang dicintainya tersebut dengan hadiah yang terbaik yang dia miliki, mulai dari pembungkusnya, isinya, semuanya yang dia siapkan. Hadiah tersebut adalah hadiah yang terbaik. Biasanya orang itu berikan hadiah untuk apa? Ini secara normal ya. Kita bahas manusia dulu ini di sini. Antum bawakan hadiah kepada orang yang paling antum cintai, tentu antum berikan dia hadiah yang terbaik. Kenapa? Karena antum menginginkan kecintaan dia. Ini manusia saja orang seperti itu. Antum kasih hadiahnya, kalau anak muda misalnya, dia cinta seseorang wanita, dia kasih hadiah apa kira-kira dia kasih? Pasti hadiah yang bagus ya kan? Seorang suami kepada istrinya. Ini manusia ini. Seorang budak terhadap tuannya, seorang rakyat kepada rajanya. Tentu dia akan berikan hadiah yang terbaik. Coba antum berikan hadiah, jangan dulu presiden, gubernur, antum kasih hadiah. Semuanya kita kasih hadiah. Kira-kira antum kasih hadiah apa dia? Pasti antum memilih hadiah yang terbaik. Kata para ulama, seperti itulah orang yang sholat. Iya, seperti itulah orang yang sholat. Ada yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala, yang penting dia sholat. Iya kan? Selesai sudah, pulang, pergi. Seperti itulah orang yang sholat, memberi hadiah kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang sholat, dia perbaiki sholatnya, karena dia mengharapkan kecintaan dan keridhaan Allah. Dia menginginkan keselamatan dengan sholatnya, maka dia perbaiki sholatnya. Makanya Allah perintahkan, khudhu zinatakum, ambil perhiasan kalian. Yakni kalian mendatangi sholat itu, ambil pakaian kalian yang terbaik, bersihkan diri kalian. Apakah pakaian termasuk batin kalian, hati kalian menghadapkan diri kepada Allah dengan khusyuk. Karena ruh dari salat bukan cuma pakaian, tapi batin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Beruntung orang beriman, karena mereka apa? Khusyuk kalau salat. Bukan cuma bajunya yang bagus, diperbaiki itu hatinya juga, supaya dia apa? Khusyuk. Khusyuk ini merupakan ruhnya salat. Bahkan para as-salaf mengatakan bahwa seorang mendapatkan bagian salat sesuai dengan kadar dia mengakali salat itu. Ya,
Dinukil dari sebagian as-salaf bahwa seorang mendapatkan bagian dari salat, berapa besarnya pahala salat dia dapatkan sesuai dengan kadar khusyuknya di dalam salat dan sesuai dengan kadar ma ya'kilu alai, apa yang ditangkap oleh akalnya ketika dia salat. Karena ada salat, badannya salat tapi pikirannya di perjalanan safar. Iya. Sedangkan kepalanya dia sedang safar. Nah, ini ayat luar biasa. Kita disuruh mengambil pakaian, ditakbir dengan zina. Maksudnya apa? Supaya diambil pakaian yang paling terbaiknya. Padahal yang diinginkan dengan zina di sini adalah apa? As-siyab, pakaian. Itu tafsir as-salaf. Jumhur ahli tafsir. Inda kulli masjidin tafsirnya di sini adalah apa? Salat. Setiap kali kalian mau salat. Tapi kenapa Allah sebutkan masjid? Karena kebanyakan orang salat itu di masjid. Ini dalil menunjukkan bahwa menutup aurat itu hukumnya syarat sahnya salat ma'al kudrah, jika dia memiliki kesanggupan. Iya. Di antara dalil wajibnya menutup aurat, ya, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah. Dalam hadis Aisyah, ya, Nabi SAW bersabda, la yakbalullahu salata haid illa bi khimar. Ini hadis, ya. La yakbalullahu salatal haid bi ghairi khimar. Allah Ta'ala tidak menerima salatnya wanita yang sudah haid. Maksudnya wanita yang balik. Bukan haid di sini, di kondisi haid dia salat, tidak mungkin. Allah tidak menerima salatnya wanita yang sudah haid. Maksudnya wanita yang sudah balik bi ghairi khimarin, tanpa penutup kepala. Khimar artinya penutup kepala sampai menutupi leher dan menutupi sebagian dada. Menutupi dada. Itu khimar. Dibangun di atas hadis ini, wanita yang sudah balik, yang sudah haid, kalau dia salat, maka syarat sahnya salatnya dia tutup kepalanya. Kapan tersingkap dari rambutnya sedikit saja dengan teledor dan sengaja, maka salatnya tidak sah. Kecuali itu di luar dari kesanggupan dan kemampuannya. Difaham, ya? Karena itu syarat sahnya salat. Kemudian yang ketiga, sejumlah para ulama menukil ijma'. Ya, masih ada lagi hadis lain, ya. Masih ada hadis lain lagi tentang ini. Ya, hadis yang terkenal tentang wajibnya menutup aurat ini adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma. Nabi bersabda, "Fa in kana wasi'an faltahif bihi." Iya. Fa in kana wasi'an, apabila pakaiannya itu luas. Fa in kana wasi'an faltahif bihi. Maka dia selimuti seluruh badannya, dia tutupi seluruh auratnya dari atas sampai ke bawah. Kalau pakaiannya luas. Wa in kana dhayyiqan, namun jika pakaiannya sempit, fattazir bihi, maka dia berizar dengannya. Kalau pakaiannya luas, tutup dari atas, dari atas pundak sampai ke bawah. Kalau pakaiannya luas, belirtihaf, berselimut dengannya. Kalau pakaiannya sempit, kurang, fattazir bihi,
Kalau pakaiannya sempit, kurang, maka dia berizar dengan sarungnya tersebut atau dengan pakaiannya tersebut. Tidak bisa menutupi semua badan, maka yang dia tutupi adalah auratnya dari pusar sampai ke lutut. Boleh sholat? Bisa. Bahkan lebih kurang daripada itu masih sholat atau tidak? Dia cuma punya celana kolor saja, sholat? Nggak ada pakaiannya yang lain. Kalau mungkin antum berkata, masa tidak ada pakaiannya? Ya kalau antum di penjara, mau apa? Kalau sekarang ya pakai pakaian, biar 10 pakaian lapis antum pakai bisa. Kalau di kondisi di penjara, antum tidak dikasih pakaian, cuma celana kolor saja, antum tidak sholat? Pasti antum sholat. Bagaimana? Begitu. Yang diikat saja tadi masih sholat. Bahkan kalau dia di penjara tidak dikasih air, tidak bisa tayamum, tetap sholat, tetap dia sholat. Nggak ada keluasan tidak sholat, tetap dia sholat apapun kondisinya. Ini kalau ada uzur, nggak ada pakaian. Iya. Kalau dia tidak ada pakaian kecuali menutupi satu itu saja auratnya, aurat mughalladhah ya, aurat beratnya itu saja bisa ditutupi, testisnya itu semua ke belakang dan ke depan itu saja bisa ditutupi, maka dia sholat dengan itu. Iya. Kemudian para ulama menukil ijma, ya. Para ulama menukil ijma tentang menutup aurat itu wajib bagi orang yang mampu. Ada beberapa ulama yang menukil ijma, ya. Baik. Di sini Asy-Syaikh Abdurrahman menyebutkan tentang pembahasan kedua tentang menutup aurat. Jadi menutup aurat pembahasan kita pertama, hukumnya apa? Syarat sahnya salat berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Bagi siapa yang sanggup, bagi siapa yang punya kemampuan. Pembahasan kita yang kedua, syarat-syarat pakaian. Syarat-syarat pakaian yang dikatakan syah menurut syariat menutup aurat. Apa pembahasan kedua tadi? Syarat-syarat pakaian yang dianggap syah menurut syariat untuk dijadikan sebagai penutup aurat. Karena tidak semua pakaian dikatakan menutup aurat. Iya kan? Ada orang pakai pakaian tapi tidak dianggap syariat, dia tutupi aurat. Hadisnya jelas. Simfani min ahlin nar lam arahuma. Ada 2 golongan kata Nabi di akhir dari umatku ini, saya belum pernah melihat mereka. Yakni di zaman Nabi nggak ada orang yang seperti ini. Tapi kata Nabi, 2 golongan ini nanti jadi penduduk neraka. Di antaranya siapa? Kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi tidak dianggap berpakaian dalam syariat. Ini contoh bahwa ada orang berpakaian tapi tidak dianggap berpakaian menutupi aurat. Maka di sini saya akan menyebutkan syarat-syarat pakaian syar'i. Syarat-syarat pakaian syar'i yang dianggap menutup aurat. Iya. Syarat pertama, ayyakuna satiran li auratir rajul. Hendaklah pakaian tersebut menutupi aurat, baik aurat laki-laki maupun aurat perempuan. Ini syarat yang pertama. Dikatakan pakaian itu dianggap menutup aurat menurut syariat. Yang pertama, pakaian tersebut harus menutupi semua aurat, laki-laki maupun aurat perempuan. Mana auratnya laki-laki, mana auratnya perempuan, nanti dijelaskan oleh Syekh di sini. Ya, nanti dijelaskan. Auratnya laki-laki batasnya sampai di sini, auratnya perempuan batasnya sampai di sini. Nanti saya jelaskan di pembahasan itu. Ya, insyaallah. Yang kedua, an yakuna syafaqan.
Bahaitsu yasifu launul basyarah, bahaitsu la yasifu launul basyarah al-awrah tahtahu. Pakaian itu harus tebal dan tidak transparan. Tidak transparan sehingga mensifati kulit dari aurat tersebut. Jadi pakaiannya harus tebal, tidak boleh tipis. Yang kedua, pakaiannya, yang ketiga sekarang, pakaiannya harus luas dan tidak sempit. Iya. Yang ketiga, pakaiannya harus apa? Luas dan tidak sempit. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, tidak boleh tasyabbuh terhadap lawan jenis. Pakaian tersebut bukan pakaian tasyabbuh, menyerupakan lawan jenis. Laki-laki tidak boleh pakai pakaian perempuan, perempuan tidak boleh pakai pakaian laki-laki. Jangan ada akhwat yang pakai celana laki-laki, ikhwah pakai rok. Contoh, itu tasyabbuh namanya. Ya. Yang kelima, tidak boleh menggunakan pakaian menyerupai pakaian non-muslim. Tidak boleh tasyabbuh dengan pakaian orang-orang kafir, musyrik atau fasik. Yang jelas non-muslim atau orang-orang fasik tidak boleh menyerupainya. Dia mencontoh pakaiannya orang musyrik, orang kafir, atau dia mencontoh pakaiannya orang fasik. Yang keenam, pakaian tersebut tidak boleh terbuat dari sutra bagi laki-laki, khusus laki-laki, nah, khusus laki-laki. Tidak boleh pakaian tersebut terbuat dari sutra, karena Nabi mengharamkan sutra bagi laki-laki dan menghalalkannya bagi perempuan. Sama emas, Nabi mengharamkannya untuk laki-laki dari umat beliau dan membolehkannya bagi perempuan. Yang ketujuh, pakaian tersebut tidaklah haram pada zatnya seperti sutra dan semisal dengannya. Yang kedua, tidaklah haram cara mendapatkannya seperti dicuri, dirampas, dirampok, atau pakaian yang diusahakan dari hasil usaha yang haram. Itu namanya pakaian yang haram dengan cara mendapatkannya. Yang pertama haram karena zatnya, yang kedua haram karena cara mendapatkannya, yaitu pakaian yang dicuri, dirampas, dirampok, atau dibelikan dari hasil usaha yang haram. Kemudian yang ketiga, haram karena hayatnya, karena cara menggunakannya, atau hayatnya karena kondisi dia memakainya, kondisi dia memakainya dan cara menggunakannya. Seperti apa? Pakaian yang isbal dan pakaian yang bergambar. Iya. Jadi yang ketujuh ini isinya 3 ya. Tidak boleh dia menggunakan pakaian yang diharamkan dalam syariat. Haram karena zatnya seperti sutra, ya, atau pakaian emas. Tak boleh seorang menggunakan pakaian emas, laki-laki, ya,
Kemudian tidak boleh dia menggunakan pakaian karena cara mendapatkannya dicuri dan semisal dengannya, atau pakaiannya itu haram karena hayatnya, cara menggunakannya atau bentuknya. Seperti pakaian isbal, itu tidak terpenuhi standar menutupi aurat secara syar'i. Atau pakaiannya bergambar karena haram, pakaian bergambar. Kemudian yang ke-8, pakaian tersebut bukan pakaian syuhrah. Bukan pakaian apa? Syuhrah. Apa itu syuhrah? Pakaian yang dengannya dia mau dikenal, tampil beda dari yang lain. Pakaian yang dengannya dia mau terkenal, itu pakaian syuhrah. Pakaian yang dengannya dia mau terkenal dengan pakaian itu, atau dia mau tampil beda dari yang lain. Misalnya, kalau dia gunakan pakaian tersebut, maka orang akan mengatakan, Masya Allah fulan begini dan begini. Itu yang diinginkan dengan pakaian syuhrah itu. Masya Allah si fulan adalah orang yang saleh. Kenapa? Karena yang dia pakai adalah pakaian apa? Khusus ulama yang pakai itu jubah, misalnya. Khusus ulama yang pakai itu pakaian tertentu. Dia pakai itu pakaian, padahal dia belum belajar meyassar, misalnya. Ketika dia pakai, disangkalah dia ulama, misalnya. Maka orang yang pakai seperti ini dengan tujuan supaya dia mau terkenal dengan pakaian itu haram. Ya. Atau pakaian syuhrah yang dengannya dia akan dikenal sebagai seorang yang zuhud. Jadi di sini pakaian syuhrah di sini kata Syekhul Islam dua sisinya. Syuhrah dari sisi dia akan diagungkan dan dimuliakan dengan pakaian penampilan yang bagaimana, atau syuhrah terkenal sebagai orang yang zuhud. Dia pakai pakaian yang waduh, tidak bisa dipakai itu baju, ditambal 14 tambalannya. Dia sengaja pakai itu supaya terkenal. Jadi sebenarnya di sini tergantung dari maksudnya saja. Dia pakai itu mau terkenal, mau dikenal dia dengan pakaian tersebut sebagai orang yang zuhud. Maka ini tercela. Makanya apa? Tercela. Pakaian syuhrah. Dan orang yang menggunakan pakaian syuhrah seperti ini dalam hadis disebutkan dia akan dihinakan nanti pada hari kiamat. Iya. Kemudian yang terakhir, syarat sahnya pakaian dianggap syar'i dalam menutup aurat itu adalah pakaian yang tidak memberikan mudarat kepada pemiliknya. Tidak memberikan apa? Mudarat, bahaya bagi pemilik tersebut, pemilik pakaian itu. Kalau dia pakai tidak memberikan bahaya. Ya, seperti di pakaiannya banyak jarumnya, dipasang jarum di kelilingnya. Ya, ada jarum di bagian lehernya, ada jarum di bagian perutnya, ada jarum di bagian belakangnya. Atau dia pasang, kalau bukan jarum, dia pasang paku-paku, atau ada beling-beling menempel di pakaian itu. Sengaja dia pakai itu pakaian untuk tampil beda. Maka ini pakaian bisa membunuhnya. Dan sampai dia pasang itu benda-benda tajam di bagian belakang, bagian leher. Nanti pas dia baring matilah dia dengan pakaian itu, atau dia jatuh. Itu syarat dikatakan pakaian syar'i menurut syariat. Itu lebih lengkap ya. Di sini disebutkan sebagian oleh Syekh rahimahullah. Kata beliau, dipersyaratkan pakaian tersebut menutup aurat bisaubin mubah. Pakaian itu adalah pakaian yang apa? Mubah. Nah, ini syarat yang pertama. Dikatakan pakaian itu menutup aurat, syaratnya harus pakaian itu mubah. Dan sebenarnya ada syarat yang kedua yang tidak disebutkan di sini. Pakaian tersebut harus suci. Iya. Nah, itu juga syarat yang harus tambahkan. Antum tambahkan ke 10 nanti itu. Yang saya belum sebutkan. Ternyata ini syarat yang paling harus disebutkan paling pertama. Syarat itu pakaian itu suci. Suci dari apa?
Hadas atau najis? Saya tanya, pakaiannya suci dari hadas atau najis? Ya najis, masa pakaian suci dari hadas? Tidak mungkin pakaian itu berwudu. Dia mandi janabah itu pakaian. Iya. Pakaian itu suci dari najis. Ini tidak disebutkan oleh Sa'di rahimahullah di sini. Jadi sudah berapa syarat yang disebutkan di buku ini? Baru dua. Bisaubin, dengan pakaian. Dengan pakaian yang apa? Taharatus saub. Maksudnya pakaian yang suci. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi maksudnya di sini bisaubin, maksudnya saubin tahara, pakaian yang taharatus saub. Jadi bisaubin ya, saubin. yakni taharatus saub. Begini maksudnya ini kalimat. Pakaiannya harus suci. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, mubah. Pakaian tersebut mubah. Dan ini mubah sudah saya jelaskan. Maksudnya pakaian tersebut bukanlah pakaian yang diharamkan, dan pakaian yang diharamkan ada 3 sebab. Diharamkan lidzatihi atau li'ainihi, karena pakaian itu sendiri memang asalnya diharamkan. Seperti apa? Seperti sutra bagi laki-laki. Itu pun diharamkannya bagi laki-laki tanpa ada hajat. Kalau ada hajat bisa dia gunakan. Seperti hadis Nabi mengizinkan beberapa sahabat ketika tertimpa penyakit kulit gatal-gatal, maka diizinkan memakai sutra karena ada bentuk pengobatan di situ. Iya, biasa ya. Kalau makatoi gatal satu badan, suruh pakai sutra, pakaian sutra, kain sutra. Nah, biasanya berhenti gatal-gatalnya. Sebagian sahabat tertimpa penyakit gatal seperti ini diberikan izin memakai sutra. Itu ada hajat ya. Dan sutra ini juga pakaian yang boleh kalau dia cuma strap, 1 jari 2 jari bisa. Kalau kainnya sutra ada strapnya, jadi dia menempel strapnya saja. Misalnya dari sarung itu ada 1 strap memanjang begini sampai dari atas ke bawah, nah bisa yang seperti itu. 2 strap masih bisa, 3 strap masih bisa, sampai 4. Lebih daripada itu tidak boleh. Dipaham? Iya. Ada gaya-gayanya tuh sedikit. Dan ini sutra maksudnya di sini yang diharamkan bukan merek sutra, cap sutra, bukan. Memang sarungnya dari kain sutra. Kain sutra itu mahal ya. Bukan wadimor, bukan cap gajah duduk. Bukan itu. Memang dia biar mereknya sutra juga. Memang ada kain sutra. Kain sutra ini dia sarung itu kalau dilipat itu bisa masuk di kantong. Kayak kertas. Iya. Dan di sini haram, pakaiannya harus mubah, bukan haram li ainihi. Atau haram karena apa? Karena sifatnya pakaian itu. Seperti pakaian syuhra tadi sudah saya jelaskan. Mau terkenal dengan pakaian itu, atau pakaiannya isbal dia pakai, atau pakaiannya itu tasyabuh dengan orang kafir, atau pakaiannya itu dicuri dan dirampas. Sudah saya jelaskan semua tadi. Ya. Atau pakaiannya itu haram karena cara menggunakannya seperti isbal. Ya. Atau pakaian bergambar. Menggunakan pakaian haram seperti ini, salatnya sah atau tidak? Kemarin sudah kita bahas. Ini pembahasannya. Ini kan pembahasan menutup aurat, Kata Syekh Sa'di, syaratnya menutup aurat harus pakaiannya mubah, pakaiannya suci dari najis. Yang kedua, pakaiannya harus mubah. Tidak boleh menggunakan pakaian yang asalnya haram seperti sutra, atau haram cara menggunakannya. Isbal, pakaiannya tasyabuh orang kafir, pakaiannya pakaian dicuri, pakaian dirampas, pakaian dirampok, dibelikan dari uang yang haram. Lalu dia pakai sholat, padahal tidak mubah, haram. Sah sholatnya?
Kayak menikah saja. Barakallahu. Jawabannya khilaf para ulama. Sudah kita bahas tak? Sebagian para fuqaha mengatakan tidak sah salatnya. Iya kan? Sudah lewat. Namun yang benar salatnya sah, tapi dia berdosa. Alasannya karena larangan itu tidak kembali kepada zatus shalah wala syurutuha. Tidak kembali kepada syarat syahnya salat. Tapi dia larangan itu kembali kepada kharijus shalah. Berlaku umum di dalam salat dan berlaku umum di luar salat. Larangan menggunakan pakaian isbal itu kan tidak berlaku dalam salat saja. Itu berlaku umum. Ma'as fala minal ka'baini minal izari fa finnar. Larangannya umum. Pakaian yang menutupi mata kaki semuanya berada dalam neraka. Itu ancamannya umum. Tidak dikatakan dalam hadis itu siapa yang sholat isbal maka dia masuk neraka. Ini kalau seperti ini larangannya langsung tertuju ke sholat. Maka sholat yang isbal batal sholatnya karena larangannya diancam. Sama dengan hadis la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani di mana mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Maka siapa yang memasukkan kuburan dalam masjid berdasarkan konsekuensi hadis ini, dilaknat pelakunya orang yang salat di situ, maka batal salat di situ kata para ulama. Difaham ya? Arahnya itu hadis. Langsung ke salat, langsung ke ibadah. Kalau ini tidak, baju bergambar diancam. Kullu musawwirin finnar. Hadisnya umum tak? Setiap penggambar dalam neraka akan dibebankan, ditiupkan. Maka siapa yang pakai baju bergambar berdosa dalam salat, luar salat. Berlaku umum. Kalau ada hadisnya mengatakan siapa pakai baju bergambar salat maka dia masuk neraka, berarti kan dalam salat dilarang. Maka siapa yang salat pakai baju bergambar maka salatnya apa? Tidak syah. Tapi ini hadisnya umum. Sudah dipaham? Nah, ini pendapat yang paling kuat, lebih kuat insyaallah. Larangan pengharamannya la yahtassu bis shalah, tidak mengkhususkan untuk salat pelarangannya, tapi dia berlaku umum dalam salat, di luar salat. Sama kalau pakai kain sutra. Pakai kain sutra haram, ya toh? Dalam salat saja? Tidak. Mau ke pasar juga haram, mau ke rumah sakit haram, di rumah baring-baring juga haram. Pokoknya dipakai tidak boleh, haram. Iya. Sama pakaian syuhrah, dia pakai pakaian syuhrah, mau terkenal, ya, jadi sudais misalnya. Pakaiannya ini khusus misalnya dipakai oleh imam tertentu, dia yang pakai, tidak boleh. Baik. Ini insyaallah pendapat yang lebih rajih. Terus kata beliau wala la yasiful basyarah. Syarat pakaian yang menutupi aurat itu kata Sa'di rahimahullah tidak boleh mensifati kulit. Ini yang sudah saya jelaskan, tidak boleh pakaiannya tipis. Tapi harus tebal, sudah, tidak boleh tipis, dan pakaiannya harus luas, tidak boleh sempit. Maka seorang yang salat misalnya pakaiannya mensifati yasiful basyara, mensifati auratnya. Misalnya dia salat karena pakaiannya tipis, setipis kertas, sebening kaca. Biar tebal celananya, kalau seperti kaca kan kelihatan bolanya. Salatnya sah? Tidak sah, karena menampakkan aurat. Kalau celananya tipis sekali sampai kelihatan itu di belakangnya, la ilaha illallah. Atau dia pakai jubahnya tipis sekali, dia cuma pakai celana kolor, salatlah dia jadi imam. Lalu yang salat di belakangnya ini jahil,
Dan itu terjadi ya di sebagian kondisi orang di zaman ini. Nggak boleh pakai tipis seperti ini. Kalau itu mensifatkan pakaiannya itu salat yang seperti ini, pakaian tipis seperti ini, paling minimal makruh, paling minimal, dan bisa membatalkan salatnya kalau benar-benar menampakkan aurat ya di belakangnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan ini aurat kebanyakan kita bahas untuk laki-laki ya. Kita belum masuk di pembahasan perempuan, karena perempuan itu auratnya lebih ketat lagi ya kalau untuk perempuan. Iya. Dan perempuan itu para ulama membagi aurat mereka terbagi dua. Ada aurat di dalam salat dan ada aurat di luar salat. Beda. Difaham? Kita baca saja dulu. Wal auratu salah satu anwa. Aurat itu terbagi 3 jenis. Mughalladha, aurat yang berat. Dan ini pembagian As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ini adalah pembagian yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim, dan ini pendapat yang paling bagus yang menjelaskan tentang pembagian aurat. Ini As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dia simpul-simpulkan, luar biasa kesimpulan beliau ini, orang faham. Aurat itu terbagi 3 kata beliau. Ada aurat yang mughalladha, aurat yang berat. Dia adalah auratul mar'ah al-hurrati al-balighah. Dia adalah auratnya perempuan yang merdeka dan sudah balik. Maka lain auratnya perempuan yang hurra, yang merdeka, dengan auratnya budak. Beda batasannya. Auratnya budak wanita dengan wanita merdeka. Kalau auratnya wanita merdeka itu auratnya mana? Kata Sa'di rahimahullah, fajami'u badaniha auratun. Maka seluruh badannya perempuan dari ujung kaki sampai ujung rambut, seluruh batang kalinya, badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruh badannya kata beliau adalah auratun, semuanya aurat. Fis shalah, di dalam salat semuanya aurat, illa wajahaha, kecuali wajahnya. Kecuali apa? Wajahnya. Di sini ditambahkan oleh Sa'di di dalam salat ya. Jadi di dalam salat itu perempuan wajahnya tidak termasuk di aurat yang wajib ditutup. Bahkan al-kashful wajhi fi shalah masyru' kata para ulama. Bahkan membuka wajah di dalam salat itulah yang diperintahkan dan itulah yang disyariatkan. Tapi dalam apa? Dalam salat. Semua badannya perempuan adalah aurat kecuali wajah. Maksudnya disyariatkan dia menyingkap wajahnya dalam salat dengan satu syarat. Apa syaratnya? Sudah disebutkan di sini. Boleh disingkap wajahnya dengan satu syarat, tidak ada laki-laki ajnabi, tidak ada laki-laki asing, atau tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya yang ada di tempat tersebut. Kalau ada laki-laki yang ada di tempat tersebut yang mungkin bisa melihatnya, maka wajib bagi dia untuk menutup wajahnya meskipun dalam salat. Iya. Meskipun dalam salat. Ini kita masih dalam pembahasan salat. Terus apalagi yang boleh tersingkap dalam salat bagi wanita? Termasuk kedua telapak tangan. Boleh disingkap. Boleh kelihatan dua telapak apa? Tangan. Namun menutupnya kata Syekh bin Baz lebih baik daripada dia membukanya. Walaupun membukanya boleh. Walaupun menutupinya lebih apa? Lebih utama, lebih afdal.
Terus kakinya bagaimana? Telapak kakinya boleh kelihatan. Kakinya juga termasuk aurat yang wajib ditutup. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang hadis tentang isbal, bahwa Allah Ta'ala tidak memandang seorang hamba yang pakaiannya isbal menutupi mata kaki. Kata Ummu Salamah, terus bagaimana dengan ekor-ekornya para wanita ya Rasulullah? Maksudnya kakinya. Kalau dilarang isbal, ini kan yang dipahami Ummu Salamah hadisnya berlaku umum. Siapa yang isbal, maka Allah tidak akan memandangnya nanti pada hari kiamat. Yang dipahami Ummu Salamah ini hadisnya umum. Berarti gimana perempuan kakinya nanti kalau dia tidak isbal? Kata Nabi SAW, turunkan pakaiannya 1 jengkal. Jadi dari pertengahan betis atau sebelum di atasnya mata kaki, dia turunkan 1 jengkal. Kata Ummu Salamah, masih kelihatan. Masih bisa kelihatan. Apalagi kalau dia bersujud, masih bisa kelihatan apa? Kakinya. Kata Nabi, kalau begitu turunkan 1 dhira'. 1 dhira' mulai dari ujung siku sampai ujung jari tengah, kurang lebih 2 jengkal. Ini dalil menunjukkan bahwa kakinya perempuan apa? Aurat. Harus ditutup. Tidak boleh sengaja. Makanya saya katakan tadi, perempuan yang sengaja sholat, sengaja dia teledor dalam sholatnya, dia kelihatan auratnya yang wajib ditutup, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau di luar dari kesanggupan dan kemampuannya, ternyata ada 1 rambut yang keluar tanpa sengaja, maka yang seperti ini mu'afah, dimaafkan insyaallah. Ini auratnya perempuan dalam apa? Dalam salat. Iya. Adapun di luar salat, maka jelas wajah perempuan termasuk aurat yang wajib ditutup. Kalau di luar salat, ya. Jadi beda ya, aurat perempuan dalam salat dengan di luar salat. Dan ini batasan aurat perempuan, kalau kita mau rinci, ada rincian-rinciannya. Aurat perempuan terhadap suaminya, 1. Batas pertama. Yang kedua, aurat perempuan terhadap mahram-mahramnya, ayahnya, yang laki-laki ya, ayahnya, termasuk ibunya, kakaknya, adiknya, dan anaknya, pamannya. Paham? Mahramnya ya? Auratnya seorang perempuan terhadap ayahnya, pamannya, ibunya, kakeknya, ya kan, pamannya, saudaranya, laki-laki, anaknya. Ada batasnya yang kedua. Yang ketiga, batas aurat perempuan terhadap yang non mahramnya. Iya kan? Iya. Yang keempat, batasan aurat perempuan terhadap sesama jenisnya perempuan. Iya, dibahas semua itu. Lain-lain semua. Kalau batasnya aurat perempuan terhadap suaminya, ini saya rincikan ya. Kalau batasnya aurat perempuan terhadap siapa tadi? Yang pertama, suaminya, maka tidak ada batas. Tidak ada apa? Batas. Seluruh batang kali, tanpa kecuali. Ya, dikasih lagi takkid, tanpa kecuali. Adapun hadis-hadis yang mengatakan melarang melihat auratnya istri, itu semua hadis lemah. Tidak ada hadis yang sahih. Justru hadis yang sahih menunjukkan hal itu. Nabi mandi janabah bersama istrinya berdua. Iya. Sampai Aisyah Nabi berkata, sisakan untukku air, sisakan untukku air. Dan semisal ini banyak. Itu batas aurat laki-laki perempuan dengan suaminya. Tidak ada batasannya. Semuanya halal. Boleh. Yang kedua, batasan aurat perempuan terhadap mahramnya. Batasan aurat perempuan terhadap mahramnya adalah anggota wudunya. Yang mana itu? Leher ke atas,
Leher bisa kelihatan ke atas, lengan atas ke bawah, tangannya ya, tangannya lengan atas sampai ke bawah, tangannya ke bawah, itu yang bisa. Kemudian betis ke bawah. Maka meskipun mahramnya, ayahnya, pamannya, saudaranya, jangan dia bergampangan memperlihatkan apa yang tidak disebutkan tadi. Misalnya ayahnya, dia cuma pakaian yang terlalu minim, sampai celananya itu pendek sekali. Nah, itu tidak pantas. Itu kalau dia sudah balik ya. Kalau dia sudah apa? Balik. Maka yang seperti itu dijaga. Makanya kenapa para sahabat Nabi SAW berkata, innama ju'ilal isti'dan min ajlin nadhar. Ada hadis kata Nabi SAW, sesungguhnya disyariatkannya minta izin itu dalam rangka menjaga pandangan. Sampai sebagian tabi'in bertanya kepada Ibnu Abbas, kata Atha, apakah saya harus minta izin kalau mau berjumpa dengan saudari saya, adik saya? Kata Ibnu Abbas, na'am, harus. Jangan langsung masuk, minta izin dulu. Boleh saya masuk? Baru antum masuk. Minta izin, walaupun saudarimu sendiri. Kata Atha, saya yang pelihara dia dari kecil, yang kasih makan, saya yang biayai dia. Apa kata Ibnu Abbas? Apakah antum senang melihatnya dalam kondisi tidak berpakaian? Jelas ini? Sebagian sahabat juga ditanya oleh tabi'in yang lain. Saya lupa sahabatnya siapa. Ditanya, apakah saya harus minta izin kepada ibu saya? Naam, wajib engkau minta izin kepada dia sebelum masuk kamar, iya kan? Sebelum antum masuk di kamarnya, antum harus minta izin kepada dia. Kata beliau, tidak semuanya perempuan itu senang dilihat dalam seluruh kondisi, iya kan? Tidak semua. Jadi sebelum dia masuk, dia harus minta izin dulu. Boleh saya masuk? Kalau dia berkata, nanti sebentar, iya kan? Iya. Jangan buka gorden baru bilang bisa masuk. Dibuka gordennya, bisa masuk. Apa mau masuk? Nah, kau sudah melihat seluruhnya. Nah itu, maka tujuan orang minta izin untuk menjaga apa? Pandangan. Makanya ketika orang mau bertamu, yang dijaga adalah pandangan. Makanya disuruh minta izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung masuk duduk. Siapa suruh masuk duduk? Keluar dulu. Kan belum disuruh duduk. Dalam Al-Quran Allah perintahkan dua, perintah salam dan perintah minta izin. Apa ayatnya itu? Nah, ada ayatnya kan? Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, jangan kamu masuk ke rumahnya orang, kata Allah, sampai kalian tasta'nisu, meminta izin. Satu. Yang kedua, dan sampai kamu memberikan salam kepada penghuninya. Kalau antum sudah ada orang salam di rumah Nabi SAW, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk duduk. Kata Nabi kepada budaknya, keluar, ajari dia cara minta izin. Diajari minta izin, keluar dulu. Salam, sudah salam, baru minta izin. Boleh saya masuk? Banyak orang tidak paham ini. Umar pernah bertamu di rumah Nabi SAW. Dia berkata, Assalamualaikum ya ayyuhar rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah, warahmatullahi wabarakatuh. Ana Umar, saya Umar, boleh saya masuk? Lengkap cara minta izinnya. Jadi perjelas dulu siapa di situ. Dan termasuk ada minta izin harus menjelaskan siapa yang bertamu. Tidak boleh dia berkata saya. Datang Jabir di rumah Nabi, ketuk-ketuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kata Nabi, man hada, siapa itu di luar? Kata Jabir, ana. Kata Nabi, ana. Jangan bilang begitu, bilang Jabir. Kalau Abu Muhammad misalnya, Abu Ibrahim, Abu Muhammad, sebut namanya, jangan bilang saya.
siapa antum? Saya tidak tahu. Ana itu bukan nama. Maka orang disuruh minta izin menjaga apa? Pandangan. Walaupun mahramnya, saudaranya, yang diperlihatkan itu apa yang layak. Kalau ini tidak dijaga, coba diperhatikan. Ini tidak dijaga, aurat yang seperti ini tidak dijaga, walaupun kepada mahram, apa yang terjadi? Antum lihat tuh di televisi itu, ada orang yang sampai berhubungan sama saudarinya sendiri, anaknya sendiri. Ini kan luar biasa. Ketika tidak menjaga tuntunan syariat, iya, kerusakan. Ketiga, auratnya perempuan terhadap siapa? Terhadap non mahramnya. Ya, kalau auratnya perempuan terhadap yang bukan mahramnya jelas, seluruh batang tubuhnya, badannya, jasadnya semuanya aurat tanpa kecuali. Menurut pendapat mayoritas para ulama yang paling kuat, bahwa wajah termasuk bagian dari aurat yang wajib ditutup, tidak boleh diperlihatkan kepada lawan jenis. Adapun pendapat sebagian para ulama mengatakan boleh menyingkap wajah, itu pendapat yang tidak kuat, pendapat lemah. Difaham? Kalau ada yang berpendapat seperti itu, kita katakan itu pendapat yang lemah, pendapat yang lemah. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat sekarang, aurat perempuan terhadap sesama jenisnya perempuan. Maka di sana para ulama berkata, auratnya perempuan terhadap sesama muslimah. Ini yang pertama ya. Auratnya perempuan terhadap sesama jenisnya dulu, maksudnya sesama muslimah. Maka auratnya adalah antara pusar sampai ke lutut. Itulah auratnya. Difaham? Jadi auratnya perempuan terhadap sesama jenisnya perempuan muslimah, syaratnya muslimah ya, bukan orang kafir, bukan wanita kafir, musyrik. Batasan auratnya sesama muslimah adalah antara pusar sampai apa? Lutut. Sama auratnya laki-laki dengan sesama laki-laki. Sama ya? Iya. Karena kalau kita katakan apa auratnya laki-laki, ya auratnya laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Itu tidak boleh kelihatan, sisanya boleh. Boleh kelihatan kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat, jangan dia jalan-jalan tidak pakai baju. Nanti disangka orang gila. Iya. Sekarang auratnya perempuan sesama muslimah adalah dari pusatnya sampai ke lututnya. Itu saja auratnya. Di atasnya pusar boleh dilihat oleh wanita muslimah yang lain. Mana buktinya? Di zaman Nabi, para wanita sahabiyah menyusui di hadapan wanita sahabiyah yang lain. Dipaham? Itu di atas apa? Di atas pusar. Mereka menyusui bayi mereka. Dan Nabi tidak pernah melarangnya. Nabi tidak pernah melarangnya. Dan ini berjalan dari zaman dahulu berjalan sampai sekarang. Nabi tidak pernah melarangnya, mengatakan kalau menyusui wajib ditutup. Maka seperti ini asalnya boleh. Tapi di hadapan siapa? Ya di hadapan para wanita muslimah, bukan di hadapan laki-laki. Iya. Gak ada masalah insyaallah. Sekarang aurat wanita muslimah di hadapan wanita musyrikah, wanita kafir, wanita musyrik. Boleh kelihatan auratnya? Terjadi khilaf. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kebanyakan dan sebagian besar para ulama mengatakan tidak boleh menyingkap wajahnya atau auratnya perempuan di hadapan wanita musyrikah, di hadapan wanita kafir. Yang non muslim tidak boleh, karena mereka itu tidak aman. Kan dalam Al-Quran itu disebutkan ya, ada ayatnya toh, tidak boleh wanita menyingkap auratnya illa li bu'ulatihinna, illa ada tak? Dalam Al-Quran boleh dinampakkan auratnya kepada bapaknya, kepada suaminya, kepada mahramnya, au nisaihinna,
ada lafadznya itu? Atau terhadap nisaihinna, ada tak? Iya, ayatnya. Atau kepada wanita-wanita mereka. Nisaihinna ditafsirkan oleh sebagian para ulama, yakni nisaihinna dikembalikan kepada hunna muslimat. Iya tak? Berarti selain muslimat tidak boleh. Dan ada pendapat yang kedua bahwa boleh seorang wanita dilihat auratnya atau wajahnya maksudnya ya, atau semisal dengannya oleh wanita selain muslimah, boleh. Dan ini pendapat yang lebih rajih, yang lebih apa? Yang lebih kuat. Iya. Alasannya kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, di zaman Nabi SAW, di rumah Nabi SAW biasa masuk wanita Yahudi. Ya tidak ini? Biasa dengar tidak hadisnya? Biasa masuk wanita Nasrani. Biasa masuk wanita-wanita non-muslim. Iya. Dan tidak pernah dinukil dari Nabi SAW memerintahkan istrinya berhijab dari wanita-wanita musyrik, wanita kafir tersebut. Kalau seandainya itu dilarang, maka tentu Nabi tidak melarangnya. Apa Nabi SAW pasti memerintahkan untuk berhijab dari wanita non-muslimah. Dipaham? Ya. Dan ini memang khilaf para ulama ya. Dan saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua ini. Dan ini adalah pendapat seingat saya salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Boleh wanita musyrik non-muslim melihat kepada aurat wanita muslimah itu kalau ada hajat. Ya, kalau ada hajat, misalnya nanti kalau dia mau dioperasi, ada hajat, iya, wanita muslimah, wanita musyrikah, wanita non muslimah, mau dioperasi, mau melahirkan, tidak ada yang lain, sementara ada perawatnya non muslim, ada perawatnya kan, perawat perempuannya non muslimah, misalnya kadang dokternya muslimah, tapi perawatnya ada non muslimah, tidak ada masalah. Iya, insyaallah taala. Iya. Saya kira ini cukup. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita masih dalam pembahasan aurat mughalladhah, aurat yang berat. Kita belum masuk di pembahasan aurat mukhaffafah, aurat yang ringan, dan aurat mutawassithah. Ini sama pembagiannya dengan najis ya. Najis terbagi 3 juga ya. Najis mughalladhah, satu, najisnya anjing. Yang kedua najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najisnya apa? Kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI. Dan najis mutawassithah adalah najis selain najis mughalladhah dan selain najis mukhaffafah, maka semuanya digolongkan najis mutawassithah, najis pertengahan. Iya, jadi sekira ini cukup. Wallahu taala a'lam bissawab.